Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini jujur nggak asik nih, hari Sabtu ini kita mesti ngobrol santai-santai, tapi ternyata kita harus ngobrolin sesuatu kabar yang buruk yang saya kira mungkin sebagian, tapi saya nggak berharap begitu ya. Ini menimpa Anda dan juga keluarga Anda. Ini PHK besar-besaran dan ya Bung Rocky ya ini dan yang juga cukup menyita perhatian itu kan di luar tekstil dan sebagainya sekarang ini perusahaan startup. Ini ya mulai ada Goto yang sebenarnya sudah lama orang menduga-duga itu, kemudian Shopee dan sekarang Ruang Guru ini. Ini semua perusahaan yang dulu itu ketika saya ingat betul ketika Pilpres 2024 itu jadi kebanggaan Pak Jokowi dan kemudian banyak di antara mereka ini ditarik menjadi orang dekatnya Pak Jokowi akhirnya kan, mulai dari Nadiem, kemudian juga Ruang Guru dan sebagainya jadi staf milenial Bung Rocky. Ya, kalau konteks nasional itu pertanda bahwa ekonomi itu nggak bisa didikte oleh politik, kira-kira begitu kan. Dan gejala rontoknya ini kan dari awal kita tahu bahwa sesuatu yang digede-gedein itu bubble aja tuh nanti ditusuk kecil dia rontok tuh. Dan startup itu gejala dunia dari semester lalu udah terdeteksi bahwa ini akan mengalami semacam apa namanya uh, dulu .com itu kan hancur semua itu. Jadi sebetulnya prediksi kita tentang ekonomi baru itu tidak didasarkan pada keseimbangan antara kebutuhan dan apa yang mesti dibanggakan itu. Nah itu Pak Jokowi bangganya lebih banyak, padahal butuhnya sebenarnya sedikit. Kan kalau dicicil pada waktu itu orang merasa bahwa oke, untuk bikin startup company itu basisnya mesti jelas, bukan dengan gelontorin uang, bakar-bakar uang di situ lalu dianggap bahwa ini yang akan memancing memancing supply create its own demand, kira-kira begitu kan. Nah, supply-nya ditaruh terus di situ karena Pak Jokowi butuh milenial untuk dipamerkan di istana kan. Nanti kan waktu itu milenial direkrut semua ke istana pakai baju kayak penguin begitu putih hitam. Dan sekarang dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Lalu setiap kali Pak Jokowi pidato ini startup adalah masa depan kita, startup adalah kehendak zaman segala macam dan tidak diimbangi dengan pengetahuan tentang apa sebetulnya yang ekonomi virtual kan soal-soal semacam itu. Jadi sekali lagi ini investasi politik Pak Jokowi akhirnya berantakan tuh. Ini paralel juga dengan dunia tuh, Pak Amazon aja PHK 10.000 orang dan ini memang era di mana siklus ekonomi itu lagi melakukan efisiensi dalam sistemnya sendiri tuh. Nah kemampuan kita untuk mendeteksi itu yang nggak ada. Dan setiap kali dulu kita udah mulai tertawa nih kok Pak Jokowi tiba-tiba gairah ya dengan startup. Jadi padahal itu kan barang baru bagi kita itu yang ya fasilitasnya sedikit yang paham itu tuh dan kemampuan untuk ekstrapolasi potensi itu juga nggak ada. Jadi sekali lagi yang digembar-gemborkan oleh Pak Jokowi itu selalu jadi loyang, bukan seperti yang ditunjuk oleh Raja Midas itu ya. Setiap kali yang dia tunjuk sesuatu jadi emas. Ini jadi kaleng juga nih startup ini. Dan yang paling berbahaya startup ini terkait dengan tadi koneksi-koneksi kekuasaan. Dan itu artinya ada beban negara juga di situ, diam-diam ada suntikan modal, macam-macam itu konsekuensinya. Ya, dan yang paling jelas Goto ya, yang sejak itu paling banyak jelas. Paling banyak kita kritisi karena itu berkaitan juga dana dari BUMN dalam hal ini Telkom dan itu kemudian erat kaitannya dengan orang-orang dekatnya Pak Jokowi. Ada tentu saja di situ ada kakaknya Erick Thohir, ya di Boy Thohir dan sebagainya. Dan kemudian tentu saja orang kemudian mengkaitkan Erick Thohir sebagai menteri BUMN karena itu ada investasi dari BUMN di situ. Ya itu kalau mau diperiksa koneksi itu artinya Pak Erick Thohir pernah menguntungkan seseorang gitu. Dan itu atas beban negara tuh. Dan kelihatannya sekarang negara dibebani lagi dengan kemungkinan bangkrut dan Goto itu dalam analisis banyak orang setahun depan itu udah pasti bubar tuh. Tentu saja ya pemilik modalnya udah pulang modal tuh gampang gitu kan ngatur-ngatur akuntansi itu. Tetapi negara udah dirugikan tuh dan susah betul untuk menerangkan bahwa kerugian itu diakibatkan oleh polisi Pak Jokowi itu yang terlalu memanjakan tuh. Tentu orang kayak Erick Thohir atau Boy Thohir yang merasa ya aman-aman aja tuh. Kan ada backup politik di situ tuh. Tapi ekonomi kan selalu ada volatility-nya tuh. Ada saat dia naik, ada saat dia turun. Sama seperti komoditas. Tetapi kalau dia nggak dikendalikan berlebihan oleh politik, maka dia natural aja. Ini yang jadi soal kekuasaan itu masuk di situ untuk menguntungkan kelompoknya sendiri. Dan itu yang kemudian jadi apa namanya itu proposal palsu.
atau apa namanya itu kalau perusahaan lagi go public itu apa namanya Spektusnya. ya prospektusnya kan bohong-bohongan di situ kan. Jadi itu Mhm. yang terjadi dan banyak ekonom yang udah beritahu dari awal bahwa potensi fraud di situ tinggi sekali, apalagi political fraud. Ya, 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 ya. Dan ini tentu saja yang ya, satu memang ada persoalan tadi adanya dana dan atau ya dana dari perusahaan negara, dan yang kedua ini problem ke depan ini karena bagaimanapun juga ini kan ada PHK dan tengah situasi yang sulit. Walaupun saya membaca di situ bahwa proposal untuk PHK-nya itu ada pendampingan, ada pesangon yang cukup memadai dan sebagainya, tetap saja dalam situasi sekarang ini orang akan sulit untuk mencari pekerjaan baru karena memang lapangan pekerjaan semakin menyempit. Ya itu cara perusahaan besar ini, Goto terutama, untuk ngasih semacam ya angin surga lah. Kami akan bantu dengan pelatihan, kami akan kaitkan potensi Anda ke perusahaan yang lain. Perusahaan yang lain juga mengalami hal yang sama. Jadi kelihatannya agak susah itu untuk semacam kami akan kasih imunitas. Iya, imunitas dalam keadaan pandemi startup yang udah berlangsung itu nggak ada gunanya tuh. Sementara vaksinnya standar aja. Apa vaksinnya ya? Nanti akan ada pendampingan pelatihan tuh, bawa pulang laptop segala macam. Itu terlalu dangkal sebetulnya proposal itu, supaya publik merasa bahwa oke, itu nggak ada soal yang berbahaya. Tapi kan itu satu soal aja di dalam digital ekonomi kita tuh. Yang sektor ini juga sama tuh di Jawa Barat itu udah sebetulnya udah 150.000 UMKM, perusahaan yang akhirnya nggak bisa meneruskan usaha. Bukan karena modalnya nggak ada, tapi pasarnya nggak ada tuh. Kalaupun bahan bakunya ada, ya tenaga kerjanya udah nggak bisa dibayar tuh karena jadi mahal tuh. Jadi satu paket dan kira-kira 150 sampai 200 ribu di Jawa Barat yang udah di PHK. Kan data itu kan pasti belum masuk. Tapi kalau kita bicara dengan pengusaha-pengusaha kecil itu keluhannya udah luar biasa. Jadi kapasitas yang pernah dibayangkan oleh Pak Jokowi bahwa UMKM akan jadi buffer dari krisis ekonomi, startup akan jadi motor dari pertumbuhan ekonomi itu batal semua tuh. Bukan kita mau mengatakan itu mimpi ya, karena dari awal memang dipamerkan itu masalahnya tuh, dan keadaan real sebetulnya tidak dipahami oleh presiden, dan menteri-menteri tentu akan tepuk tangan setiap kali presiden bilang startup unicorn segala macam tuh, UMKM itu adanya cuma di spanduk, di dalam kampanye, di dalam pidato pejabat ketika presiden datang tuh. Real fact-nya itu nggak dipahami. Dan sekarang mulai kena satu-satu tuh. Ya, saya ingat betul waktu debat kandidat pada waktu tahun 2019 bagaimana Pak Jokowi menggunakan ini secara tricky untuk mengajukan pertanyaan itu pada Pak Prabowo, dan Pak Prabowo tergagap waktu itu. Karena memang jujur itu sebenarnya Pak Prabowo, orang-orang seperti kita lah, kita bahkan juga Pak Jokowi nggak begitu paham sebenarnya apa sih yang namanya unicorn ini. Pak Jokowi asal ngomong aja unicorn, tapi realitasnya seperti apa beliau juga nggak paham kan sebenarnya pada waktu itu. Memang kan kita tahu itu kampanye yang di set up supaya seolah-olah ini Pak Jokowi adalah profil dari ekonomi baru. Do you speak cryptocurrency? Nah kalau Pak Prabowo balik tanya ya sama juga tuh. Apa itu cryptocurrency? Karena waktu itu kan itu sumir banget tuh. Yang hanya bisa kita ketahui kalau kita lagi baca jurnal internasional, kita oh ya itu ada semacam new economy itu. Tetapi udah terjadi gejala bahwa selalu ingin pamer istilah tuh, winter is coming segala macam. Jadi semua istilah palsu itu dipakai oleh presiden. Lalu orang bilang presiden palsu apa? Kan hanya mendengarkan bisikan orang sekitarnya. Tentu kita nggak salahkan Pak Jokowi ansih, karena di sampingnya itu banyak pembisik yang menginginkan Pak Jokowi tampil seolah-olah hero, seolah-olah malaikat penyelamat. Padahal Pak Jokowi orang biasa yang kita tahu bahwa dia harus paham apa yang sedang dia selenggarakan. Bukan sekedar dengar slogan lalu dipamerkan itu. Jadi itu bahayanya tuh, dan lebih berbahaya lagi nggak ada oposisi yang berupaya memberi kritik. Ya. Dan sebenarnya kan kalau kita masukkan itu dalam tradisi demokrasi, janji-janji kampanye semacam itu kan itu sebenarnya yang harus ditagihkan oleh publik ya. Dan ini kan persoalan etika, itu kita selalu jawab etika moral, dan bahkan kalau di negara-negara yang sudah mapan demokrasinya itu sebagai janji politik yang akan jadi ditagih oleh publik. Nah sekarang dalam situasi begini bagaimanapun juga
ya tidak salah kalau kita kemudian mempertanyakan pada Pak Jokowi, bagaimana tanggung jawab Pak Jokowi melihat situasi semacam ini. Wah, enggak tahu kok tanya. itu betul tadi itu, etika politik mendahului seluruh transaksi politik. Jadi kalau dia janjikan ekonomi bertumbuh 10% nggak terjadi, maka orang mesti tagih itu. Kalau beliau janjikan kita punya mobil produksi dalam negeri, orang akan tagih terus. Dia janjikan startup akan jadi motor ekonomi, orang akan tagih. Jadi semua hal yang dijanjikan itu justru yang ditagih. Jangan Pak Jokowi bilang, kan saya udah bikin jalan tol, saya udah bikin macam-macam. Loh, itu nggak Anda janjikan. Saya udah mau bikin ibu kota. Anda nggak janjikan ibu kota. Anda memanipulasi slogan-slogan kampanye itu demi dapat dukungan. Lalu setelah dapat dukungan, ekonominya berantakan, Anda nggak bisa pertanggungjawaban. Ini kalau kita bicara di luar negeri, dalam satu hari pers bongkar, jatuh pemerintah tuh. Kan ini kalau di Wakanda begitu kira-kira. Jadi etika itu hanya ada di Republik Wakanda sebetulnya. Jadi memang kita tentu paham bahwa situasi ekonomi dunia memburuk dan kemudian juga terjadi banyak PHK ini saya kira ini terjadi kan pemburukan, dan biasanya kan selalu kalau pemburukan ekonomi itu akan dan muncul pengaruhan baru, itu akan muncul juga tingkat keamanan ya, tingkat kriminalitas dan sebagainya yang akan meninggi. Ini saya kira mesti kita waspadai ini, Bung Rocky. Ya, itu satu paket. Kriminalitas meninggi, apatisme juga Yes. membengkak. Lalu krisis sosial itu bertumbuh berasal dari krisis ekonomi. Kan kita dulu tahu selalu bahwa ada krisis di sektor finansial, merembet ke sektor real, lalu jadi krisis politik tuh. Sekarang juga hal yang sama berlangsung tuh, bahwa financial market itu nggak bisa lagi bikin proposal untuk recover, berupaya untuk memantau masa depan, karena memang ini satu gejala dunia bahwa akan diaduk semua tuh, financial market, real economy itu, perdagangan, transaksi itu yang nggak diantisipasi itu. Karena Pak Jokowi sibuk dengan pencitraan terus. Nanti ada ibu kota negara akan diisi oleh anak-anak muda itu akan berkantor di situ dengan startup akan menemukan ekonomi 10%, ekonomi 10% akan meroketkan. Itu semua itu imajinasi sebetulnya. Jadi kalau kita bahas sebetulnya, politik itu harus basisnya pertama adalah janji yang rasional. Yang kedua adalah kemampuan untuk memenuhi janji itu kendati dicicil. Nah, sekarang Pak Jokowi tiba-tiba lompat lagi tuh, ya IKN pasti akan terjadi. Kenapa? Karena akan jadi tempat penyelenggaraan Olimpiade 2036. Jadi logikanya udah berubah lagi kan. Semua orang kemudian seolah disulap. Itu yang saya kritik pada kebijakan beliau sebagai pejabat negara, sebagai kepala negara terutama. Ya. Dan ini sebenarnya mengingatkan kita pada kritik dari seorang wartawan asing yang senior ini, wartawan senior John Macbeth, yang menyebutnya sebagai smoke and mirror. Tapi ini smoke-nya terlalu tipis gitu, dan mirror-nya terlalu kelihatan gitu. Iya, bahkan mirrornya udah pecah itu, karena nggak mampu lagi menyimpan kebohongan dari orang yang di depannya itu kan. Karena biasanya begitu. Ini negara yang ya penuh dengan smoke, penuh dengan kekelabuan, dengan asap hitam. Dan dalam asap hitam itu orang bermanuver, siapa yang mau menyelamatkan diri pertama supaya nggak terlihat, mumpung masih ada smoke. Nanti mirrornya tiba-tiba datang lalu kelihatan, oh udah berganti kekuasaan. Jadi sebetulnya parameter-parameter yang kita ukurkan dari awal itu sekarang mulai terjadi, dan orang akan anggap bahwa iya itu karena keadaan dunia. Oh iya, keadaan dunia itu kita kenali dari awal. Kita aja yang berupaya untuk menghindar dari keadaan dunia. Kalau kita masuk dalam kemampuan teknokratik, kan kita akan mengukur anggaran kita tidak cukup kuat untuk dipompa untuk menyelamatkan bagian penggalan dari efek finansial dunia. Karena itu kita mesti hemat tuh. Yang terjadi enggak, tetap aja pemborosan tuh. Semua industri dibilang strategis. Kalau semua industri dibilang strategis, artinya mesti dibiayai cepat-cepat oleh negara. Tapi yang disebut industri strategis misalnya 1-2. Kalau semua industri strategis, apa yang strategis dari semua itu kan? Ya kira-kira begitu. Oke, Bung Rocky. Jadi tentu saja situasi ini akan memburuk. Tentu saja kita bersama dengan mereka-mereka ini yang sekarang sedang mengalami persoalan yang berat, tapi hanya yang kita bisa lakukan dalam memberikan support moral gitu ya, bahwa tetap saja dalam situasi yang buruk itu kita tetap akan bisa mencari jalan keluar apabila kita bersama-sama, apabila pembelahan di tengah masyarakat kita ini kita bisa atasi bersama.
Ya, itu yang selalu kita refleksikan di FNN, dan kita ingin supaya pemerintahan berikut itu betul-betul jadi antitesis dari pemerintahan sekarang itu. Yes. Dan supaya orang ingat bahwa startup itu monumen yang dibanggakan Pak Jokowi dan sekarang rontok satu-satu. Ya, oke. Dan selalu kita ingatkan bahwa semuanya itu, kekisruhan itu mulai dari PT 20%, dan karena itu kita mesti nolkan semuanya. Nolkan. Yes, Di situ letak soal. Thank you. Oke.